Halo Sobat Sporty, ketemu lagi di OB Obrolan Bola bersama saya Ripan Pradipta. Saya Mozaik, pemilik saham Sport 77. Bagus. Dan saya Muhammad Al-Katiri ya, wasit. Torik Al-Katiri. Kamu ada hubungannya dengan Torik Al-Katiri? Tidak ada hubungan. Satu marga aja. Satu marga aja, tidak tahu saya. Aku kira... Jadi semenjak di Sportcast Bang Mamat memang udah siap dipukulin. Makanya dia pakai baju wasit sekarang. Oh, tapi saya merasa kayak tai ya di sini. Kuning kan ada ini, ada nyanyiannya tuh kan. Wasit tai. Aduh. Kemarin banyak yang menanyakan bahwa ini yang tengah kenapa diam-diam aja. Terus ada yang begitu. Ada. Banyak dibilang pemilik saham. Nah, kita jelaskan bahwa dia yang punya saham di sini. Jadi ya udah. Orang saya digaji dia. Anda mau butuh lowongan. Guys, kita di sini sekarang mau ngebahas pertandingan UCL yang kemarin akhirnya match day pertama terlaksana dan beberapa prediksi ada yang benar ada yang salah. Yes. Ya. Yang pertama ada Dinamo Zagreb melawan Chelsea. Nah, Chelsea. Chelsea kalah 0-1 dari tuan rumah Dinamo Zagreb melalui counter attack. Yes. Setelah Koulibaly gagal kan. Nah, dia kalah body terus dan Fofana hilang posisi. Ya, betul. Itu pula yang menyebabkan Thomas Tuchel dipecat. Akhirnya dipecat ya. Bagaimana Mamat melihat fenomena kalah dan pertandingan dulu nih. Pertandingannya dulu. Babak pertama saya chat Anda kan. Ketika babak pertama selesai saya chat Coach Ripadi lah. Coach kayaknya prediksi saya benar nih. Babak kedua ya dengan main kayak begitu di Chelsea. Maksudnya tinggal tunggu gol aja nih, serang terus kan. Yes. Tinggal tunggu gol aja. Golnya di babak kedua 2 gol. Benar prediksi saya 2-1 gitu-gitu. Tapi yang kayak pas preview saya bilang. Masalah Chelsea adalah pertama satu lini belakang. Ya. Yang kedua adalah skema di lini depan ini belum dapat. Yes, di situ ada dan benar ketiga saya adalah Sterling dibeli hanya untuk lari-lari di lapangan. Jadi kemarin Chelsea kan pakai trio serangan kan. Di sana ada Auba, ada Sterling dan Havertz kan. Betul. Di kanan. Dan masih flop ternyata. Masih flop karena memang Tuchel ini belum menemukan skema yang pas. Ini masalah dari musim lalu, kenapa Lukaku gagal, kenapa Werner gagal. Masalahnya adalah dia belum menemukan skemanya, belum pas lah. Untuk kemarin Havertz bagus gitu. Ketika dia pasang jadi false nine bagus. Bisa. Nah sekarang dia kembali punya Auba dan punya Broja. Oh ya, ada Broja. Iya kan. Nah tapi PR-nya masih sama, skema lini depannya tidak jelas. Tidak jelas siapa yang masuk. Sterling. Yes. Itu masuk ke tengah gitu, Havertz posisinya kemana gitu-gitu dan Auba statis di depan agak membingungkan sebenarnya menurut saya. Tapi ada yang bilang kayak gini Bang Mamat, katanya kan gue baca di Twitter tuh waktu yang kebobolan 1 gol bahwa lini tengahnya Chelsea itu kayak oktagon. Jadi Kovacic dan Mason Mount kan yang dipasang, itu tuh nggak jelas pola mainnya, makanya Kovacic juga di babak kedua diganti kan. Sama Jorginho. Karena Conte-nya cedera. Yes. Jadi emang di beberapa pertandingan terakhir pertanyaannya adalah bukannya salah Lukaku ya. Dia gagal di Chelsea, tapi karena sistemnya tidak ketemu di situ. Sistemnya dengan Tuchel, saya dari waktu awal Lukaku dibeli, saya bilang kita lihat sistem Tuchel nih, sistem Tuchel itu tidak membutuhkan orang seperti Lukaku. Nah masalahnya pertanyaan saya kenapa Tuchel itu ngotot menggunakan nomor 9? Sekarang Auba nih ada. Kenapa kok udah tahu skemamu seperti ini, skema permainan yang cocok dengan false nine, tapi kamu beli itu membutuhkan seorang nomor 9 predator gitu-gitulah. Sementara suplai ke dianya sangat terbatas. Ini permainannya membuka ruang lalu kemudian second line yang masuk kan. Cara main Tuchel itu kan. Nah itu yang menurut saya skema lini depan tidak ketemu. Lini belakang ya oke lah gol kebobolan. Habis itu ya Fofana tiba-tiba jadi penyerang. Boleh-boleh doang sendiri di belakang ya. Nah pertanyaannya Bang Mamat, kan harga Fofana tuh cukup mahal ya, sekitar 80 juta saya ketawa euro tuh, saya kan? pasti ingat harganya saya ketawa tuh. Kan? Nah itu pantas gak? Karena ada yang dibilang bahwa ini kegocek lagi nih, kayak Maguire kedua lah dengan harga segitu ternyata dia belum in lah. Ya kemahalan harusnya, overprice. Menurut gue overprice. Kenapa tuh? Ya karena tidak atributnya tidak sesuai dengan harganya harusnya ya. Dia tidak bisa mengakomodir lini belakang. Commanding dia enggak juga. Terus dengan Koulibaly akhirnya harus menemukan lagi chemistry. Thiago Silva terlalu tua mungkin ya untuk diandalkan di match-match genting gitu. Nah, itu juga pertanyaan saya. Maksud saya Fofana kan baru datang nih. Dia belum cukup terlalu familiar dengan skema seperti yang Tuchel mainkan. Di Leicester tidak seperti itu kan. Skema yang dimainkan tidak seperti itu kan. Nah, kenapa sudah berani memasang Fofana? Satu, saya melihat nih ya. Ini sebelum kita masuk ke pantas atau tidak, kita tidak bisa dong satu pertandingan kita ngejudge.
Dia kemarin dipasang adalah untuk menjadi gelandang ketiga. Iya. Karena Fofana itu disuruh naik banget. Iya, garis pertahanannya tapi memang Manchester emang agak tinggi ya. Dan Koulibaly di belakangnya yang menghandle kalau kenapa-kenapa gitu kan. Dia naik sekali. Nah, apakah ini memang suruhan Tuchel? Kalau menurut saya iya. Memang Tuchel yang suruh Fofana bermain seperti itu. Tidak mungkin inisiatif pemain tiba-tiba menjadi gelandang ketiga seperti itu. Menurut saya tidak sih. Menurut saya itu dari Tuchel. Karena dia tahu Zagreb ini mengandalkan counter attack dan seperti lagi-lagi seperti preview saya bilang. Bahwa Zagreb ini bagus kalau melawan tim-tim besar dengan serangan baliknya bermain di kandang. Sudah terbukti di beberapa pertandingan dulu-dulu ya. Nah itu Fofana ini kita tidak bisa bilang dia jelek. Kalau ini adalah instruksinya Tuchel untuk memainkan dia seperti itu. Artinya dia masih punya potensi. Saya melihat dia cukup baik sebagai back modern. Oke. Tinggal bagaimana gitu sesuai sama dianya gitu. Ini perubahan dari Leicester yang main menumpuk pemain di belakang. Terus berduet dengan memang yang gahar-gahar dan sejajar gitu-gitu. Tiba-tiba dia harus menjadi pemain yang bisa megang bola ke depan gitu. Tapi kan ada yang bilang bahwa harganya nggak semahal itu deh gitu. Ya Inggris inflasi tinggi bro. Harga pemain di Inggris kayak begitu ya gimana. Ya kita anggap 80 juta itu di negara lain itu 40 juta euro. Setengahnya Iya. Kalau harga kita nggak bisa bandingkan Inggris dengan harga dunia. Memang harganya overpriced semua. Itu ya biar harga sih udah segitu ya udah. Iya. Orang Arthur aja klausul pembeliannya 32 juta euro. Itu cedera ya? Kalau Zakaria sama si Arthur dipermanenkan, itu Juve dapat 70 juta dari kayu mati. Dari dua orang ini. Terus kita nyambung ke Thomas Tuchel nih, akhirnya dipecat. Gimana? Nah, si Tuchel setelah match itu dia bilang saya adalah bagian dari masalah ini. Jadi memang si Tuchel juga udah sadar bahwa sebentar lagi nasibnya dia memang bakal di out kan. Apalagi katanya kan ada rumor yang beredar bahwa hubungan Tuchel dengan pemilik baru kan tidak baik. Gue kira dengan istri. Waduh. Kalau itu memang. Oh iya ya. Ya. Nggak tahu. Katanya ada yang bilang saya ini nggak nonton infotainment tolong ya. Katanya soalnya ada isu juga yang bilang bahwa Tuchel tuh jadi jelek gara-gara hubungan internal sama ini rumah tangganya. Masih mending Allegri. Memang Juve latihan lagi kedapatan gandengan janda di Turin, lagi jalan pegangan tangan, gokil juga tuh pelatih gua. Kita balik ke Thomas Tuchel ya. Apakah ini memang dosa dia akhirnya dia harus dipecat? Dosa banget gak sih sampai harus dipecat? Saya tuh pikir ya pas Abramovich lepas Chelsea kemudian Boli beli, saya pikir Boli tuh beda karakter dengan Abramovich. Abramovich kan kalau salah sedikit di Matteo lah dapat champion, kalau salah sedikit keluar. Siapapun yang datang dia merasa keseret keluar gitu kan. Saya pikir Boli ini lebih berbisnis gitu, investasikan uang untuk pelatih ini berapa banyak yang harus saya bayar kalau saya pecat dia. Saya pikir lebih hitung-hitungan ala Amerika gitu kan. Tapi ternyata tidak juga. Pecat juga gitu. Dan memang Tuchel tidak berjalan, dia sudah diberikan waktu 1 tahun untuk mengakomodir lini depan ini mau kayak apa gitu. Tapi ternyata tidak bisa juga. Kemudian di lini belakang juga sepeninggal Rudiger tidak ada orang yang bisa pegang bola dan maju ke depan. Dan ada Fofana dan langsung dimainkan ya kan, menurut saya agak tidak logis ya. Kecepatan ya, terlalu cepat. Kecepatan lah, dia belum memahami gimana maunya pelatih ini. Maksudnya baru ini terus langsung dimainkan. Tapi resiko lah lawan tim kecil. Dan Chelsea juga sudah mengumumkan mereka sudah merekrut pelatih dari Brighton. Potter. Harry. Bukan dong. Potter. Graham Potter. Dari Brighton gimana? Dari Brighton. Ngelihat Brighton sekarang kan di papan atas tuh 4 besar. Kalau gue agak kecewa sih. Loh? Karena pemain FPL gue banyak pemain Brighton. Oh iya. Oh jadi maksudnya Brightonnya bisa jadi. Nanti bisa kita lihat. Brighton tetap bagus nggak? Kalau tetap bagus Chelsea harus hati-hati. Berarti bukan karena Potter. Benar. Karena memang mungkin di pasar sudah ini ya tidak ada lagi. Kalau Zidane kayaknya nunggu Allegri keluar deh dia. Kan ada beberapa nama sebetulnya yang diisukan. Ada Zidane, ada Pochettino, satu lagi Potter kan. Ya kalau Potter kan gara-gara dia lagi naik banget sekarang di Brighton juga, terus dia punya pelatih potensial gitu. Yeah. Nah, pertanyaannya kenapa nggak milih Zidane gitu? Kenapa nggak milih Pochettino? Karena Zidane gantiin Allegri kan? Tidak juga sih. Yang ganti Allegri itu Klopp. Klopp sebentar lagi nih. Oke, kita nyambung ke pertandingan kedua. Ada Borussia Dortmund melawan Copenhagen 3-0 ya, lewat. Salzburg melawan AC Milan 1-1. Saya prediksinya adalah 2-2 ya. Saya pikir Milan sejago itu, ternyata ya 1-1 cukup lah. Sempat tertinggal juga kan dia. Ya. Sesuai apa yang saya katakan, Salzburg the best.
Bayern Munchen keteteran, ini sekarang Milan keteteran. Dan kalau kita lihat di statistik, itu shot on goal di babak pertama aja itu udah kayak 90 menit gitu. Dua tim ini ya saling menyerang gitu-gitu. Menyerangnya ya Milan karena ngepresnya gitu dan si Salzburg karena kecepatan pemain-pemainnya. Dan jadi ini hasil yang sudah saya prediksikan. Sudah sesuai dugaan. Sudah sesuai dugaan. Ini sudah wajar ya. Oke, selanjutnya ada Celtic dan Real Madrid. Nah, ini menarik. Ini menarik nih. Anda mengatakan 2-0. Bukan. Apa? Masalah di Real Madrid Benzema. Nah, menit 30 Benzema cabut. Iya. Jadi gini Bang, gua setelah menit ke-30 Benzema cedera itu, cedera lutut kan. Gua ngelihat main Madrid itu jadi nggak jelas di babak pertama ya. Karena pertama gue agak bingung kenapa Benzema digantikan oleh Hazard. Kenapa tidak Mariano? Karena posisi Benzema itu hampir sama dengan Mariano kan. Dia lebih milih pakai false nine Hazard. Terbukti sampai akhir babak pertama nggak jelas. Vinicius sempat one on one dengan kiper, nggak masuk. Hazard di depan gawang, sentuhan pertamanya juga nggak jelas. Kalau minjem istilahnya ke Justin, gue ada prediksi bahwa selesai ini Madrid. Nama-nama dia. Di babak pertama. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, gue nggak tahu apa yang diomongin sama Ancelotti mau masuk ke babak kedua. Karena pada babak kedua permainan langsung berubah. Valverde, Kroos dan Modric itu main lebih fluid. Valverde itu kalau misalnya dilihat di match itu, dia ditaruh di wing kanan kan. Dia masuk ke tengah, terus ketika Carvajal dia maju, dia mundur ke belakang. False winger. Yes, false winger. Jadi gue penasaran nih dengan racikan Allegri, Don Carlo tanpa Benzema. Amin. Semoga Allegri. Aduh. Mau masuk ke babak kedua. Tapi ini juga gue sepakat dengan apa yang lu bilang bahwa DNA tuh bukan dari tim, tapi dari para pemain. Karena di sana ada beberapa pemain yang sudah memenangkan juara champion berapa kali. Di sana masih ada Kroos, masih ada Modric, masih ada Carvajal ya. Jadi menurut gue 3 pemain ini ya cukup membantu lah. Terlebih kan gue tuh prediksi gue di babak kedua tuh hancur ini. Karena di belakang juga ada Courtois ya. Iya, siapa pelapisnya Alaba? Hah? Tandemnya Alaba. Nacho. Center back bukan Nacho. Militao kan juga cedera kan. Dan digantikan oleh Rudiger. Gue bilang kayak wah selesai nih, tapi ternyata ya inilah Madrid kayak gitu. Tapi kita tidak bisa melihat ya gimana nanti Benzema tidak ada ini. Kita baru bisa melihat di pertandingan-pertandingan yang besar. Karena Celtic ya seperti yang saya bilang tadi gitu, tanpa Benzema pun ya Celtic doang gitu. Keunggulan Celtic di pertandingan kemarin itu saya lihat dari supporternya mengibarkan bendera Palestina. Itu. Itu kelebihannya gitu. Tapi ini juga kabar baik sebetulnya untuk Eden Hazard, karena kan sebelumnya yang diragukan dari Hazard adalah mentalnya yang belum kembali. Tapi pada mencetak gol ya. Iya, dia mencetak 1 gol dan 1 assist kalau nggak salah. Iya, betul. Yang gue melihat catatannya adalah babak kedua ketika Benzema tidak ada, ternyata Eden Hazard bisa. Yes. Jadi ketika Benzema nggak ada, Eden Hazard akan reborn nih, nggak tahu nih segimana panjang karena kan 2 game. Hazard kan selama ini digadang-gadang sebetulnya kalau dia dalam kondisi terbaik tanpa pernah cedera gitu, dia sejajar dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo saat itu kan potensinya. Cuman yang terjadi dia sering cedera dan jadi ketutup lah. Tapi kemarin dia memperlihatkan dia mulai ada mentalitas di situ. Terus Valverde tuh udah kayak abang-abangan coy, kemarin main udah kayak wis gitu udah merasa senior ya. Iya, udah bisa dikasih beban untuk mengajarkan Tchouaméni sama Camavinga. Jadi emang Valverde juga oke, dan racekan yang bilang Ancelotti miskin taktik kemarin dijawab oleh Ancelotti dengan permainan yang ciamik. Betul sekali. Sebelum gol tuh berapa passing? Kita akan lihat melawan tim yang 22 passing. Kita akan lihat melawan tim yang setara dan tanpa Benzema di sana. Dan pembuktian juga yang kemarin Tchouaméni berhasil menjawab keraguan bahwa dia bisa menggantikan sosok Casemiro. Tapi lagi-lagi ini Celtic sih. Iya, harus diuji yang lawan lebih besar. Gitu. Shakhtar ternyata menang ya di tengah perang melawan Leipzig. Dan ini juga korban kedua, pelatih Leipzig juga dipecat. Pelatih Leipzig dipecat. Emang di Liga Jerman juga Leipzig lagi buruk ya. Ada juga Sevilla kalah melawan City 0-4. Saya mengatakan marginnya 3 gol. Ternyata 4 gol. Erling Haaland membuktikan bahwa dimanapun dia dipasang dia bisa mencetak gol. Di mana saja Haaland ya sudah tidak usah kita Haaland tuh posisinya tidak usah kita bandingkan. Kalau mau bandingkan nanti tunggu tahun depan Haaland sama Vlahovic. Saya selalu bilang 2 striker nomor 9 terbaik di dunia. Haaland sama Vlahovic. Bukan Darwin Nunes. Bukan. Saya selalu bilang itu gitu. Karena mau dikasih dengan
kecil peluang aja mereka bisa memanfaatkan itu gitu. Apalagi asupan bola dari tengah itu bagus untuk mereka. Wah, itu gila-gilaan. Haaland di City itu masih mengandalkan positioning sebetulnya. Dia belum mengandalkan kayak di Dortmund tuh dia kan dari tengah gocek-gocek. Oh iya. Tapi kan cara main. Iya, di City kan cara mainnya dia kayak udah gue tinggal cetak gol. Dia belum seberjuang itu di City. Karena dia udah diservis sama gelandangnya sangat oke. Vlahovic juga kayak gitu kalau pelatihnya mau servis dia gitu. Vlahovic kalau ke City kayak gitu tuh main tuh. Enggak usah capek-capek harus nyari-nyari bola. Terbukti di misalnya di Fiorentina dengan 2 musim dengan dia di disuruh di servis hanya oleh lini tengah yang seperti itu, dia mampu untuk menjadi top skor, bersaing dengan Immobile. Jadi menurut saya sih 2 itulah, kita gak usah bahas yang lain. Oke, jadi Haaland untuk finisher oke, tapi dia untuk kayak main di Dortmund ya karena sistemnya gak usah ngapain juga lu ke belakang, untuk di depan udah selesai aja. Iya. Haaland Ciamik. Ada juga ini big menarik. Match antara PSG kontra Juventus. Gimana Bang Mamat? Oke, sebagai Juventus ini Milan seri. Ini kenapa kalah 2-1? Ya, aku prediksi apa? 7-0 ya. Ya udah. Ini udah bagus. Ini masih bisa 2 sama bahkan. Kalau bukan Donnarumma itu yang menyelamatkan banyak peluang. Dan kalau pelatihnya enggak tolol. Kok masih tolol? Locatelli main bagus. Begini. Oke, begini. Kita ini bahas taktikal ya. Siap coach. Muhammad Pandit. Kita bahas taktikal gitu. Juventus beruntung sih. Menurut saya beruntung. Dengan penakutnya Galtier. Jadi Galtier itu di konferensi pers sudah bilang, saya tuh benci pelatih-pelatih Itali. Mereka tuh karena dia merespon Allegri bilang dia melepas pertandingan ini kan fokus ke Benfica. Ini trik pelatih Itali gitu dan saya benci ini, tapi saya respect sama mereka karena begini mereka jago gitu kan. Jadi saya prediksikan bahwa Galtier itu sudah tahu Allegri akan bermain seperti apa. Seperti biasanya ya. Menumpuk semua pemain di belakang lalu kemudian menyerang balik. Dengan terbukti di peluangnya Milik. Milik yang sundul, kemudian Vlahovic juga itu serangan balik kan, kemudian dapat celah serangan balik tuh. Lalu kemudian Galtier memilih untuk tidak memberikan ruang untuk serangan baliknya Juventus sehingga Marquinhos, Ramos tidak dimajukan ke depan. Kemudian gelandang juga hati-hati sekali, Verratti hati-hati, Vitinha hati-hati gitu-gitu. Dan kemudian Neymar sangat bola-bola yang pas baru dia. Jadi sangat hati-hati nih, makanya pertandingan babak pertama itu bosan sekali kan. Si Juve tidak punya peluang. PSG hati-hati karena takut serangan balik Juve dan cara main Allegri mereka udah tahu. Dari sisi lain Allegri kaget, kok main PSG gini? Gua kok nggak diserang? Kok nggak diserang? Saya gimana mau punya peluang kalau lu nggak menyerang? Saya bermain seperti ini. Mereka bermainnya seperti ini nih yang nggak kasih ruang untuk, dan kalaupun dapat bola lepas gitu masih ada Marquinhos, masih ada Ramos, masih ada Kimpembe di belakang dan main 3 bek kan mereka. Jadi itu gak punya ini. Babak kedua Juve merubah. Galtier yang kaget. Kok Juve main terbuka nih? Kita gak siap deh sama permainan terbuka Juve. Jadilah banyak peluang dari Juve. Saya tidak suka McKennie ya. Sebelumnya itu ya, saya tidak suka cara main McKennie di posisi yang ditaruh Allegri. Saya suka orang ini, tapi menurut saya dia ini adalah the next Vidal. Waktu dia dibeli ya, dengan kecepatan dia bisa potong serangan, bisa macam-macam. Nah, tapi Allegri kan taruh dia sebagai sisi ofensif. Tapi kemarin memasukkan McKennie itu salah satu langkah cerdas dari Allegri. Kita harus puji ya. Jelek bilang jelek. Ya, bagus bilang bagus. Itu langkah cerdas sih. Tapi kenapa bukan Rabiot? Maksud saya begitu. Ya, dia pakailah 2 untuk menyerang gitu kan. Kemudian lini tengah tuh mulai terdesak tuh, lini tengah PSG. Sehingga Paredes bebas di situ. Iya. Dan babak kedua Paredes bagus banget gitu, bisa menghandle serangan tiba-tibanya PSG gitu. Nah, itu yang terjadi menurut saya. Cuma masalahnya ketika sudah 2-1 dan Juve sudah mulai menguasai, Milik dikeluarkan, diganti gelandang. Hey, Anda mau apa sebenarnya? Balancing. Ya Anda belum samakan kedudukan dong. Balance itu ketika udah sama. Nah, marah kan Anda juga. Hey. Maksud saya ini lagi perpaduan yang bagus nih dengan Milik dan Vlahovic gantian untuk menjemput bola itu. Agak terdesak 3 back di belakang. Lalu terus kemudian pakai 4 gelandang dan main dengan 1 striker untuk menambah numerik di gelandang kayaknya. Dan mengurangi kan striker 3 lawan 1. Vlahovic dikolongin. Itu satu dari sisi itu ya. Saya bahas semua taktikal. Di babak pertama ada masalah di lini belakang Juve. Masalahnya lagi-lagi dari Allegri.
Kalau kita lihat Juve main dengan tiga back ya, Bremer, Bonucci dan juga Danilo. Masalahnya adalah kenapa disuruh man to man? Tidak zona. Tidak zonal gitu loh. Zonalnya di lini tengah, tapi belakang Bremer harus pegang Neymar, Bonucci pegang Mbappe, Danilo ikut Messi kemanapun. Itu kan tugasnya kan kelihatan sekali. Bremer maju sampai ke depan kalau Mbappe di tengah kan. Mbappe, ya. Nah itulah gol pertama dimanfaatkan oleh Neymar dan Mbappe. Ketika Bremer terlambat maju untuk tutup Neymar umpan cop di posisi yang kosong si Bremernya dan Bonucci juga ya Bonucci lah kita Bonucci. Tahu cuma menang tua doang itu ya maksudnya Bonucci tidak bisa man to man tidak bisa sehebat Chiellini atau Barzagli untuk jaga. Itulah peluang gol pertama. Gol kedua dari posisi-posisi kosong. Babak kedua Juve mulai main zonal walaupun Bremer tetap ditugaskan untuk turun tusuk ke tengah gitu. Tapi Bonucci dan Danilo lebih zonal sih menurut saya. Tapi yang terjadi kan tidak sedih bantai itu. Gua kan mikirnya PSG menyerang, Juventus dibantai, enggak kok. Juventus ngelawan. Ya karena hati-hati tadi sih menurut saya sih. Ini sih coach gua mengamini apa yang lo bilang di kemarin soal ego antara Mbappe dan Neymar. Oke. Si trio ini lah. MSN. Karena 3-0 tuh ya. Iya, karena di babak pertama si Neymar dengan senang hati membagi bola kepada Mbappe. Messi pun juga begitu. Di babak kedua berapa kali Mbappe depan gawang tidak diumpan. Sampai Neymar cuma geleng-geleng kepala. Iya, Neymar pun sampai kayak sebel sendiri dan akhirnya Neymar juga tidak mengumpan ke Mbappe. Tapi jangan pikir PSG saja. Kita juga. Ketika Kean masuk. Oh iya. Vlahovic sudah bagi di antara dua pemain dan tidak offside. Tapi dia memilih untuk menahan bola putar ke belakang. Ya itulah ya. Mental-mental itu yang ditularkan sama Allegri. Jadi 2-1 hasil yang lumayan adil ya. 2-1 menurut saya lumayan bagus sih untuk Juventusnya. Dan ya karena PSG main seperti itu ya. Main terlalu hati-hati, terlalu takut untuk dapat serangan balik gitu. Di kandang Juve bisa. Juve-nya kalah Juve-nya juga. Masa kalah enggak. Kalah juga. Iya. Kalau Galtier belajar dari pertandingan ini dan menyerang total, ya Juve itu sudah tidak punya trio BBC yang bisa seperti itu. Bremer doang yang bisa diandalkan dan Danilo bagus banget ya memang di lini belakang ya. Siap. Kemudian pertandingan selanjutnya ada Benfica lawan Maccabi Haifa. Seperti yang saya prediksi juga ya. Bendera Palestina selesai nih pertandingan gitu. Oke, ada Ajax melawan Rangers Glasgow. Ini Ajax juga nih ternyata canggih juga dia 4-0. Ya. Dan tidak ada turbulensi ternyata sepeninggalan Ten Hag. Ya, belum. Dan ketika saya cek pemain-pemainnya juga sebenarnya kita secara sadar banyak yang keluar ya. Tapi ternyata gak berubah banyak. Masih stabil Alvarez masih ada, kemudian Blin masih ada di situ. Depan juga Anthony ada Bergwijn ya. Iya. Ada makanya kok ini masih stabil sama kayak tahun lalu nih. Kemudian ada Frankfurt melawan Sporting Lisbon. Menang Lisbon 3-0. Napoli melawan Liverpool. Napoli 4, Liverpool 1. Nah, ini dia. Semoga Klopp dipecat ya. Tidak lama lagi. Enggak tahu. Ya, supaya Juve pecat Allegri ambil Klopp gitu ya. Bagaimana melihat ini? Mamat udah ngasih kisi-kisi sebelum pertandingan. Ada di Napoli nomor. Dari coach dulu nih melihat Liverpool kemarin gimana? Yang pertama adalah ketiadaan tiga gelandang yang ini ya, yang mempunyai passion dan mumpuni. Kemarin tuh kan James Milner yang notabene Milner tuh sebetulnya sudah habis selain memang abang-abangannya itu ya yang dipakai. Terus depannya ada Fabinho. Fabinho tidak ada partner dan satu lagi Elliot. Tiga di tengah itu kalah banget oleh gelandangnya Napoli. Yang gue juga baru tahu ternyata si nomor 7 siapa tuh? Yang the next kakak? Kvaratskhelia. Hah? Kvaratskhelia. Penerus Maradona. Itulah pokoknya. Sport 77. Nah, itu ternyata dia jago di situ dan nggak tahu kenapa gelandangnya Liverpool selalu kalah dalam kondisi. Ditambah ada masalah di Joe Gomez dan Trent Alexander-Arnold lagi-lagi. Sudah kita prediksikan. Di sebelah kanan kita serang habis yang membuat kalau Van Dijk kan memang seperti itu ya defaultnya emang dia ya mainnya santai-santai aja dari dulu kan gitu dari zaman di Southampton juga. Nah, itu yang membuat Liverpool seperti kehabisan ide untuk membongkar Napoli. Jangankan untuk menyerang, bertahan pun mereka bingung harus gimana. Nah, coach gue mau tanya deh, apa kan kita kalau misalnya ngelihat Klopp dan Liverpool yang terkenal adalah gegenpressing ya. Nah, apa yang terjadi waktu ngelawan Napoli kemarin? Karena gue ngelihat pertahanan Liverpool tuh sangat soft. Arnold, dia terlihat melepas bola, begitu juga dengan yang lain. Sebetulnya di Liverpool kan di masa kejayaannya Klopp 1 atau 2 musim yang lalu adalah selain gegenpressing dia kan ball possession yang ini ya, yang dia bisa memegang bola itu yang membuat
Joe Gomez nggak terlalu keserang. TAA megang bolanya ketika menyerang. TAA kan atribut menyerangnya bagus. Betul, tuh, tapi ketika defending dia jelek. Nah, Liverpool zaman itu Liverpool yang memegang dominasi bola. Yang terjadi kemarin lawan Napoli adalah Napoli juga mendominasi bola dan kita seperti dituntut untuk bertahan. Nah, bertahannya itu nggak tahu kenapa 3 gelandangnya Liverpool tewas, sebelah kanan kita habis. Selesai. Nyerang nggak bisa, megang bola nggak bisa. Dan Napoli juga sudah saya prediksikan akan mengepung lini tengahnya Liverpool. Karena memang ini petarung semua ya lini tengah Liverpool itu. Sementara Fabinho ya kita tahu kalau dia ya ini buat orang-orang juga yang pendukung Liverpool yang bilang bahwa pemain terpenting itu Fabinho Fabinho nggak bisa sendiri di situ. Ternyata iya tidak bisa sendiri di situ. Dia mungkin bisa pegang bola, tapi kalau dengan badak dua di tengah kayak Anguissa dan juga Zelensky yang bisa napasnya nggak habis-habis, bisa lari kemana aja, ya habis juga gitu. Dan Elliot ya ini pemain masih muda punya masa depan, tapi belum sekarang. Untuk di level ini itu butuh mental kan, butuh mental dan saya tidak tahu Klopp mau meracik ini anak seperti apa bermain dengan Fabinho, tapi saya melihat dari lawan Everton mereka dua belum punya chemistry. Ya, pertanyaannya kan dari para supporter dan fans Liverpool bahwa kenapa Klopp dari dulu tidak mencoba mengganti lini tengahnya Liverpool gitu dengan pemain yang bagus. Steven Gerrard juga kan bilang bahwa Liverpool kayaknya butuh nomor 8 deh. Nomor 8 yang bisa beralih dari box kotak penalti ke box depan gitu. Ada Thiago kan? Kan cedera. Iya maksudnya pemain yang fit ya, fit, bukan yang sering absen. Nah, didatangkanlah Liverpool pun bukan tanpa solusi. Mereka mencoba solusi dengan mendatangkan Arthur. Bagus. Yang notabene cedera juga. Bagus. Nah, ini ngomongin soal pendatang pemain ya. Apakah kan di Liverpool itu ada dirtek yang sangat terkenal kalau nggak salah namanya Michael Edwards. Dia yang berhasil mendatangkan banyak pemain. Apakah dengan hengkangnya dirtek ini yang biasa dia menggunakan kalau istilah film tuh kayak Moneyball, Bang? Jadi dia kayak baca statistik, dia baru ngedatangin pemain. Terus dia hengkang 2021 kemarin kalau nggak salah. Ada pengaruhnya juga. Ya nggak tahu kondisinya apa. Kenapa Klopp tidak sedahsyat itu untuk mencari pemain gelandang yang bagus sih. Gitu sih. Iya karena terlambat sih bursa transfer udah tutup, pemain yang tersedia ya Arthur. Kalau mau dicari yang sesuai dengan filosofi Klopp ya, possession dan lain sebagainya untuk mengganti Thiago paling tidak ya Arthur, sisa itu aja sudah nggak ada lagi gitu. Kecuali mau bongkar Liga Georgia atau Liga Azerbaijan mungkin siapa tahu dapat permata. Napoli juga dapat kan gitu. Iya. Bukan Liga Yunani. Iya apa Kravetskelia. Itu kan Liga Rusia kan. Oh, Liga Rusia. Dari Kazan kan. Dia diambil dari Kazan kan. Iya, dan dia tuh udah lama sebenarnya kadang-kadang sebagai wonderkid si Kvaratskhelia ini. Cuma AC Milan juga incar dia, kemudian ada beberapa klub juga incar dia, tapi dia lebih memilih Napoli. Menurut saya itu, dan ini orang saya udah bilang bagus. Ya, yang suka nonton Liga Italia tahu itu pemain bagus. Saya tidak mengikuti dia dari Liga Italia doang. Karena dia ini salah satu pemain favorit saya di FM. Football Manager, dan pemain-pemain favorit saya wonderkid itu saya selalu pengen tahu bentuk muka mereka kayak gimana. Makanya saya carilah itu Rubin Kazan juga. Beberapa kali lihat dia main, ini orang bagus. Dan ternyata sekarang sudah jadi primadona nih. Bisa jadi primadona. Ke Milan enggak? Juve lah. Kayak Higuain part 2. Tapi setelah match ini Robo juga bilang bahwa mereka bermain terlalu terbuka dan seolah-olah bermain dengan lawan 12 pemain Napoli. Saya sudah bilang bahwa hati-hati. Ini klub mau secair itu ya hati-hati aja. Ini Napoli lagi di posisi bagus-bagus. Ya kemunduran Liverpool kan udah terlihat juga di Liga Inggris kan. Mereka mulai kesulitan untuk memenangkan pertandingan gitu. Jadi ya udah kebawa ke UCL. Dan yang ke-expose dari posisinya Kvaratskhelia ada Djokovic sama Trent di situ. Iya, di sebelah kanan. Ya udah itu ya dihajar sama dia. Oke, itu dia Liverpool. Semoga bisa membangkitkan secepat-cepatnya. Ya, ada Atletico lawan Porto Madrid. Menang 2-1 ya. Klub Brugge menang melawan 1-0 melawan Bayer Leverkusen. Iya, kejutan. Barcelona 5-1. Lewan hat-trick. Ya, makin terbukti ya Lewan, Haaland itu mau taruh di mana aja, liga apa aja ya udahlah. Jago lah. Oke, ada juga Inter Milan yang kalah 0-2 melawan Bayern Munich. Nah, ini Bang Mamat, gue mau tanya deh. Ini soal saya mulai sombong nih, panggil saya coach. Ya. Soal Mane. Jadi sepeninggalan Lewandowski kan kalau kita main FM dia posisinya adalah poacher kan. Tidak bisa kita bedakan, tidak bisa kita samakan. Iya kan. Nah, ketika Mane datang posisinya kan beda banget kan dengan Lewandowski. Tapi iya Munchen tetap sebagai Munchen. Tidak ada hal yang misalnya tahu-tahu jadi flop atau enggak. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Munchen pada match itu? Menurut saya Nagelsmann itu salah satu pelatih yang jenius dari Jerman ya. Menurut saya. Kalau kalian ingat dia ketika
pegang Leipzig ya. Iya. Ada Poulsen di sana. Poulsen juga dia gunakan seperti itu tuh. Iya. Poulsen dia gunakan seperti itu tuh. Kadang masuk dia striker tapi kadang main dari sayap. Kadang sebagai false nine gitu-gitu. Dan dia punya banyak stok kayak gitu. Nah, jadi ketika Lewandowski dia tidak perlu lagi mencari nomor 9 baru. Menurut saya dia tinggal mencari bagaimana sesuai skema dia, ya, seperti biasa dia main. Nah, Mane ini kepingannya gitu. Ketika ada Mane, Muller bisa masuk ke situ, Mane bisa masuk ke situ dari sayap. Sané juga bagus dan Sané tuh udah lebih ditemukan sebenarnya sama Nagelsmann karena beberapa kali juga Liga Jerman kayak Dortmund lawan Munchen saya nonton beberapa kali itu si Sané itu lebih diplot di tengah di nomor 9 di tengah bukan nomor 9 ya di belakangnya di belakang nomor 10 bahkan. Dan anak bagus. Mungkin di City masalahnya adalah dia di sayap kan. Kalau ketika awal-awal di Munchen juga ditaruh di sayap. Tapi kalau di tengah tuh dia bisa tidak seegois seperti biasanya. Dia bisa kayak merasa abang-abangan lah di situ gitu. Dia bisa ngumpan. Kadang-kadang egoisnya juga berhasil gitu kayak shoot dari luar. Berhasil banget. Jadi menurut saya sih Nagelsmann sudah mulai menemukan pakemnya, tinggal bagaimana dia mengelola lini belakangnya masih menjadi PR. Itu masih trouble. Masih menjadi PR menurut saya sih. Oke, Inter Milan lawan Munchen sudah itu tadi ya Inter Milan jadi tim. Enggak mau bahas Inter nih. Alah. Ya, terakhir belum di kelas Munchen itu aja. Terakhir ada Spurs yang menang 2-0 melawan Marseille. Ini juga menandakan Richarlison ya. Bangkitnya Richarlison di UCL sampai nangis. 3-5-2 Conte kayaknya makin terbukti. Ya, Conte terlihat mulai ke pertanyaan tentang Son kenapa buruk ya mulai terjawab ya dengan bahwa Son sekarang harus melayani 2 orang. Dia tidak bisa lagi bertindak sebagai dia goal getternya atau dia yang ini kecuali kalau lawan tim-tim kecil. Mungkin Conte akan memakai hal yang sama kalau susah menembus counter attack dan lain sebagainya. Kulu juga semakin terpinggirkan lagi. Itu yang saya pikirkan setelah menonton Spurs beberapa kali. Kayaknya Conte akan balik ke possession ball-nya dia, kemudian tidak lagi mengandalkan serangan balik. Kalau kemarin mungkin dengan skuad yang itu dan dia tidak punya waktu yang cepat untuk bisa membuat, oke saya ikutin kalian tapi sedikit ikutin saya nih. Yaudah tumpuk pemain serangan balik gitu-gitu. Tapi sekarang dia sudah mulai bisa untuk possession, lini sayapnya yang flamboyan seperti Perisic itu dia suka banget tuh ya kayak gitu. Dan Son bukan menemukan diberikan posisi baru sih menurut saya. Secara taktikal posisinya sama, tapi secara tugas secara taktikal agak beda. Tinggal nemu momentum ya kalau Son ya. Dia akan menjawab sendiri kok. Karena itu dia pemain bagus. Richarlison kan itu saya jadi ingat zaman dulu Quagliarella Vucinic. Atau Matri Vucinic zaman Conte. Itu dia pokoknya UCL kemarin prediksinya ada yang benar, banyak yang salah juga. Tapi secara taktikal kita benar semua. Anda jangan ragukan kami, apaan yang lain. Jadi kita akan masuk lagi ke OB-OB selanjutnya bersama Mamat Pandit dan pemilik saham yang di tengah. Betul sekali. Coach Mamat. Oke. Sampai jumpa lagi di OB edisi berikutnya. Dadah.